Halo, selamat pagi grade 9. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Pastinya makin semangat gitu ya. Apalagi masih pagi-pagi ya. Jadi seperti biasa kita akan morning devotion. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang kedua, mari sama-sama Miss Mia pimpin di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah, kesempatan, nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami dengan selamat dan siap untuk melanjutkan aktivitas kami. Khususnya Tuhan, pada pagi ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, biarlah perenungan firman yang boleh kami lakukan pagi ini dapat mengambil tempat di hati dan pikiran kami, sehingga kami kedepannya bisa mempraktekannya, dan juga kami menjadi semakin tumbuh menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Ya Tuhan, morning devotion ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, jadi morning devotion kita terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang kedua ya. Silakan anak-anak sekalian ambil buku Alkitab cetaknya ataupun elektronik gitu ya. Kita buka dari Yeremia pasalnya yang kedua. Nah, dikarenakan ada 37 ayat di dalam, maka kita sepertinya tidak sempat membaca semuanya ya. Oleh karena itu kita hanya akan membaca 8 ayat pertama ya. Jadi mari sama-sama kita baca dari Yeremia pasalnya yang kedua ayat 1-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak didiami manusia? Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku setelah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Nah, sebelum kita menyelami makna dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, coba kalian perhatikan slide. Nah, di situ ada gambar Disney Princess ya. Nah, pastinya kalian tahu nih siapa aja nih yang ada di gambar ini ya. Pasti yang cowok-cowok pun tahu lah ya, karena kita semua pernah mengalami yang namanya masa kecil. Miss Mia juga dulu waktu kecil ya mengenal yang namanya ya princess seperti ini ya, putri-putri raja begitu, yang biasanya terdapat di mana? Nah, tentunya di kisah dongeng gitu. Nah, tahu nggak kalian persamaan antara dongeng dalam dan luar negeri? Yaitu biasanya ya, mereka pas pembukaan dongengnya itu selalu mengatakan once upon a time, atau pada suatu ketika hiduplah seorang wanita cantik bernama Timun Mas misalnya ya, kalau dalam negeri. Kalau di luar negeri versinya once upon a time there was a beautiful princess named Snow White gitu ya. Nah, yang Miss mau highlight di sini adalah istilah once upon a time-nya itu. Istilah pada suatu ketikanya itu yang merujuk pada keterangan waktu ya, dari sebuah dongeng begitu ya. Jadi ada dongeng di sini, ada dongeng terus digunakan keterangan waktunya once upon a time, menandakan bahwa apa? Menandakan kata once upon a time ini adalah sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas kapan terjadinya dan di mana terjadinya begitu ya. Artinya fiksi, antara bisa terjadi betulan, bisa juga ya
tidak nyata begitu ya, karena tidak ada keterangan yang jelas. Nah, kenapa Miss Mia bahas ini? Karena pada Yeremia pasalnya yang kedua ini sebenarnya adalah di mana Yeremia mengingatkan umat Allah kembali, khususnya bangsa Israel pada saat itu ya, bagaimana hidup seperti once upon a time, bagaimana kehidupan mereka yang seperti once upon a time atau pada suatu ketika, seakan-akan pernah kejadian tapi tidak juga begitu, seakan-akan fiksi padahal kejadian gitu ya. Dan seperti yang kita tahu, seluruh bagian dari Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan selama ini adalah bagian dari sejarah ya, artinya betul-betul kejadian. Tetapi pada chapter ini dia melambangkan bahwa kehidupan umat Allah pada masa itu seperti selayaknya once upon a time, di mana bisa jadi ini fiksi. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat ayat demi ayat begitu ya. Nah, kita lihat dari ayatnya yang kedua ya, di mana di situ Yeremia ingin mengingatkan umat Israel mengenai bagaimana kehidupan mereka dahulu ketika umat Israel ini keluar dari perbudakan di Mesir, ya, di mana mereka menjadi bangsa yang terpilih. Nah, kan pada saat itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka nggak langsung betul-betul sampai di tanah perjanjian gitu ya. Mereka harus melalui padang gurun. Nah, seperti yang kita tahu di padang gurun itu tentunya tandus, tidak ada kehidupannya, tetapi Tuhan senantiasa menyertai mereka. Dan umat Israel pada saat itu juga menunjukkan kasihnya kepada Allah, begitu setia beribadah kepada Allah, kemudian mengikuti setiap perintahnya Allah, meskipun ya ada beberapa hal yang terjadi begitu ya, tapi mereka segera kembali kepada Allah begitu. Nah, namun kenapa kok tadi dibilang kisah mereka ini seperti once upon a time begitu ya, yang biasanya digunakan pada cerita-cerita fiksi, padahal ini kan betul-betul kejadian. Nah, ini menunjukkan betapa Allah sendiri begitu ya, mungkin terkejut dengan bagaimana respon umat Israel pada masa ini begitu, pada masa Nabi Yeremia ini yang betul-betul berubah 180 derajat. Yang awalnya setia jadi pemberontak gitu ya, berpaling dari Allah, justru menyembah Allah-Allah palsu lain begitu. Jadi kita mau lihat satu-satu nih, bagaimana sih kebobrokan dari Israel ini kok sampai membuat ya Yeremia dan juga Tuhan gitu ya berpikir bahwa mereka punya kehidupan ini seperti kata frasa once upon a time tadi. Nah, kita lihat yang pertama ya, bagaimana tindakan dari umat Allah yang penuh dosa ini begitu. Tindakan pemberontakan mereka. Yang pertama adalah mereka menukar kejayaan mereka dengan hal-hal yang tidak berguna begitu ya, tidak berharga. Di mana umat Israel ini dinilai merupakan umat terpilih ya, yang tentunya di mata Tuhan mereka suci, dalam artian mereka tentu spesial lah ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita mendapatkan hati Allah begitu ya, tentu kita memiliki nilai tersendiri. Nah, mereka menukar kejayaan ataupun predikat mereka ini dengan hal-hal yang tidak berguna, dengan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki tentunya. Begitu. Kemudian yang berikutnya, mereka bahkan menolak ya the true water. Jadi siapa nih true waternya ini? Tuhan tentu ya, maksudnya sumber air. Nah, coba kamu bayangkan kalau kamu hidup tanpa air, tentu kita mati ya. Bahkan tubuh kita ini lebih banyak mengandung air begitu ya. Artinya air itu adalah simbol kehidupan buat makhluk hidup, bukan hanya manusia ya, tapi semua makhluk hidup begitu. Nah, tetapi umat Israel ini malah memilih meninggalkan Allah yang mana sang sumber hidup itu sendiri, dan memilih kolam mereka sendiri, apa yang mereka inginkan tersendiri, yang bahkan tidak memiliki air. Jadi tentu nggak bisa hidup ini. Jadi bisa dilihat dari sini ya, bagaimana kebobrokan dari umat Israel pada masa itu. Nah, bahkan mereka juga menjadi pohon anggur liar yang tidak berguna ya, yang sudah tidak berguna. Seperti yang kalian tahu ya,
namanya juga pohon anggur, pasti menghasilkan buah-buah anggur yang nantinya bahkan diolah ya menjadi anggur begitu ya, menjadi minuman anggur misalnya, atau hal-hal yang berguna. Nah, tetapi di sini mereka menjadi pohon anggur liar yang bahkan tidak berguna ya. Bahkan ini siap dibakar ke dalam api begitu ya. Artinya sudah menjadi sampah begitu. Bahkan diperjelas lagi ya bahwa mereka itu sudah kotor oleh karena dosa mereka sendiri. Bahkan kalau misalnya mau dibasuh pun pakai sabun begitu ya, tidak akan membuat mereka bersih kembali dari dosa. Jadi mau pakai cara apapun ini mereka ya nggak bisa lagi terhindar dari dosa mereka begitu. Jadi mereka akan terus terbelenggu oleh dosa. Karena ini kan masih masa perjanjian lama ya, belum masa perjanjian baru di mana nanti Allah ya Yesus Kristus akan menebus ya. Jadi ini case-nya masih masa perjanjian lama begitu. Nah, jadi pakai cara apapun mau dibasuh bagaimanapun ya tetap mereka akan berlumuran dosa begitu, akan terus terbelenggu dengan dosanya mereka sendiri begitu. Yang awalnya mereka suci, holy begitu ya, sudah menjadi tercemar. Bahkan parahnya lagi di sini mereka sudah disederajatkan dengan binatang ya, dengan hewan begitu. Dengan apa di sini? Dengan keledai dan unta ya. Ketika mereka mendengus-dengus itu, kalau misalnya pada keledai dan unta itu artinya mereka sedang birahi begitu ya. Nah, atau di sini kita anggap sebagai penuh nafsu begitu. Tapi nafsunya orang Israel ini lebih kepada nafsu menolak satu-satunya Allah ya, menolak Allahnya sendiri yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan justru berpaling kepada Allah-Allah palsu dan penyelamat palsu. Jadi sudah terlihat, sangat-sangat terlihat bahkan ya, bagaimana kebobrokan umat Israel pada masa tersebut. Nah, dari hal-hal tadi terlihat ya bahwa umat Allah ini, yakni bangsa Israel itu benar-benar sudah meninggalkan Allah begitu. Tetapi Allah sendiri tentu tidak pernah meninggalkan mereka, apalagi juga kita gitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari perikop hari ini? Bahwa yang pertama, pasal ini adalah pengingat yang jelas ya, dan bahkan keras nih untuk umat Allah, baik yang dulu pada zaman itu maupun yang sekarang, yaitu kita gitu ya, bahwa Allah itu bukan hanya alternatif pilihan kita di masa-masa sulit dan meninggalkan dia begitu saja. Nggak kayak umat Israel tadi, kalau misalnya butuh Tuhan barulah dia berpaling kepada Tuhan ya. Tapi kalau misalnya udah nggak butuh lagi, macam misalnya udah aman begitu ya di tanah perjanjian Tuhan, udah sampai di tanah perjanjiannya Allah, mereka kembali lagi melakukan apa yang mereka senangi ya, yang tentu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini mengingatkan kita kembali betapa murkanya Allah jika kita meninggalkan dia begitu saja ya. Nah, yang kemudian hal yang kedua adalah suatu hal yang bodoh jika kita memberikan ibadah kita, kesetiaan kita, dan pemujaan yang kita lakukan kepada siapapun atau apapun. Karena sejatinya hanya Allah yang sangat mengasihi kita. Bahkan even kita sangat bobrok sekalipun, Tuhan akan selalu ada buat kita. Yang penting kita betul-betul memberikan hati kepada Tuhan begitu. Karena Tuhan bahkan sudah mengaruniakan nanti ya putranya untuk menyelamatkan kita. Demikian kita yang sekarang juga begitu. Oleh karena itu, hal yang perlu kita refleksikan pagi ini adalah, coba kita pikirkan kembali ya, kita sama-sama renungkan. Dosa apa yang sering kita lakukan ya, yang kamu lakukan, yang akhirnya membuat kamu itu sering lupa nih akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidupmu begitu. Kemudian yang kedua, strategi apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk senantiasa connect to Jesus gitu ya. Jadi itu yang perlu kita renungkan bersama. Dan setelah itu kalian isi ya di form refleksi yang sudah dibagikan oleh homeroom teacher masing-masing. Nah, mungkin itu yang bisa Miss Mia sharingkan pada pagi ini. Kita akan akhiri ya morning devotionnya. Mari sama-sama Miss pimpin dalam doa penutup. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan firman-Mu semakin mengajarkan dan mengingatkan kami untuk senantiasa setia kepadamu saja. Karena Engkau sajalah yang memberikan kami ketenangan yang sejati dan
kehidupan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan sesi pembelajaran kami. Tuhan berkati, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.